Baru loading nggak? Udah kelihatan? Udah, Kak. Baru sempat mandi, coba bangun tidur, tadi nyelesain PPT, terus masak. Habis itu pengennya sih hujan-hujanan tadi sama anak-anak. Cuman gimana ya? Nggak sempet. Apa namanya? Manajemen ya, waktu saya mulai jadi pengurus tahun berapa ya? Tahun 2000, saya angkatan 2002. Angkatan 2002 berarti 19 tahun yang lalu ya, jadi mahasiswa. Ya nggak sih? 19 ya, bener ya? 2002, sekarang 2021. Tahun depan udah 2022, berarti kan ya hampir 19, hampir mau 20 tahun ya. Angkatan 2002 masuk, kemudian tahun berapa ya? Tahun 2004 ya kalau nggak salah ya, 2004. Harusnya sih 2003 itu saya jadi pengurus. Saya cuman tahun 2003 itu waktu ada retreat regenerasi, saya sakit ya, akhirnya nggak bisa ikut retreat. Dan pengurus itu dulu saklek banget ya, pokoknya nggak boleh ikut terus gitu, nggak diperlengkapi dulu gitu, jadi tidak diperbolehkan gitu, padahal pengen banget jadi pengurus gitu ya. Terus ya udahlah, nggak boleh, ya udah, mungkin masih bisa tahun depan. Akhirnya tahun depannya ikut retreat. Ya, sayang. Apa itu? Akhirnya tahun depannya ikut retreat, kemudian bisa jadi pengurus. Saya ditempatkan di Departemen Keilmuan, dulu masih ada keilmuan ya, ngatur-ngatur tentiram kayak gitu-gitu. Juga kemudian, tapi saya nggak pernah jadi ketua ya, sorry ya. Jadi nggak pernah ngalamin gimana rasanya jadi ketua. Cuman mendampingi banyak ketua ya. Nanti kita akan lihat sedikit ya. Jadi waktu pertama kali materi manajemen persekutuan itu kan selalu muncul ya di dalam retreat regenerasi ya. Ini adalah materi yang wajib gitu. Pertama kali dengar tuh nggak mudeng gitu, ini apaan sih, makanan apaan gitu. Maksudnya yang masih berkutat dengan anatomi, masih berkutat dengan histologi, tiba-tiba muncul manajemen red sekali ya. Maksudnya textbook banget ya. Untuk dipikir untuk diajak berpikir reasoning gitu ya, untuk diajak berpikir filosofis gitu, kadang-kadang agak susah gitu ya. Maunya tuh kan kita taunya ngapalin gitu ya. Ini muskulus A, muskulus B, nervus A, nervus B, ini sel apa gitu. Jadi beberapa juga kadang kesulitan kalau bikin proposal KTI ya, kan harus mikir gitu ya, mikir latar belakang gitu ya, mikirin tujuannya apa. Harus ada tujuan, karena pengurus identik sekali dengan memikirkan itu gitu ya. Juga kenapa saya selalu cerewet sama pengurus kalau ngasih rangkaian acara latar belakang tujuannya nggak jelas gitu ya. Ya kamu ngapain bikin acara, kamu nggak ngerti latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa gitu. Ya jadi harus bukan hanya menyelenggarakan pelayanan itu bukan hanya sekedar yang penting ada PJS gitu, tapi you know why gitu, why you do it gitu, kenapa kamu lakukan itu gitu. Saya baru-baru ini di dalam saat teduh diingatkan Tuhan ya, bahwa apa yang penting bagi Tuhan itu bukan seberapa besar yang kita lakukan gitu ya, bukan seberapa wah ya, bukan pujian dari manusia yang maksudnya wah lu hebat ya udah bisa gini gitu ya, bukan itunya gitu, tapi proses behind it gitu ya. Bagaimana kamu kemudian mencapai itu gitu. Apa yang menjadi alasan kamu untuk mencapai itu? Misalnya kamu belajar, kemudian kamu dapat nilai A gitu, dan kamu dapat nggak lihat, kamu hebat ya, Iva, mata kuliah yang paling sulit ini kamu bisa dapat nilai A, aku memuji kehebatanmu gitu. Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tuhan tuh bukan berarti A nggak penting ya, penting juga itu, tapi Tuhan melihat di balik itu gitu. Bagaimana kamu berusaha untuk integritas ya, untuk jujur ya, nggak nyontek gitu ya, nggak bohong gitu. Bagaimana kamu di dalam segala keterbatasan kamu ya, membagi waktu antara pelayanan dan belajar itu, Tuhan melihat belajar mati-matian gitu. Tuhan tuh tahu banget hati kamu gitu. Apakah hanya sekedar supaya dapat nilai A, atau karena kamu memang mau tahu, mau ngerti
willing to know the knowledge that Tuhan itu udah sediain buat kamu untuk kamu tuh mempersiapkan diri jadi dokter yang baik gitu ya. Meskipun orang nggak bisa lihat gitu, tapi God knows gitu. God knows your heart gitu. Tuhan tahu reasoning di dalam hati kamu. Nah itu yang sebagai seorang mahasiswa ya harusnya kita mulai belajar demikian ya. Why I do not do this, why I do not do that gitu. Jadi kamu harus ngerti itu kenapa. Jadi nggak cuma ikut-ikutan aja. Yang di Fakultas Hukum tuh ada acara ini. Yuk kita bikin juga yuk acara yang sama yuk. Itu kan reasoningnya gara-gara pengen melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tetangga gitu kan, nggak kayak gitu. Belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita di kampus gitu ya. Jadi memang harus ada reasoningnya gitu, harus belajar untuk merefleksikan. Gitu. Jadi menjadi pengurus adalah belajar tidak hanya memprogram sesuatu, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan gitu ya menemukan kenapa kita melakukan itu dan kemudian bagaimana nanti kita melihat bagaimana walaupun ya sebenarnya ya kalau saya bilang ya agak cukup sulit ya dalam 1 tahun pelayanan tuh kita melihat hasil dari pelayanan itu ya. Kalau bisa melihat sih sebenarnya anugerah itu anugerah banget dari Tuhan ya. Sometimes itu apa yang kita komitmen pelayanan 1 tahun gitu ya. Sometimes kita tuh nggak bisa lihat gitu buah dari pelayanan itu gitu. Tapi bukan berarti itu tidak berbuah ya. Maksudnya itu mungkin akan muncul buahnya itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya. Gitu. Misalnya Iva gitu ya. Iva tuh masuk kedokteran tuh dulu ketuanya siapa, Pak? Kak Laura. Kak Laura keperawatan. Laura Tarigan ya? Iya, Kak, benar. Nah, kan waktu itu Laura tua tuh ya, jadi dia yang mengkoordinir pengurus untuk misalnya melakukan penyambutan untuk angkatannya Iva gitu ya, bikin PJS untuk mulai maksudnya ketika Iva masuk gitu. Nah, mungkin Laura tuh nggak bisa lihat gitu ya bagaimana sih Iva itu bertumbuh di dalam 1 tahun dia melayani, dia mungkin nggak lihat gitu. Tapi apakah tidak terjadi gitu kan terjadi ya, maksudnya mungkin yang gampang dilihat aja ya, ternyata di dalam perjalanan Iva menjalani berperan diri menjadi ketua itu kan proses di mana Allah membentuk gitu ya. Kayak misalnya gini deh, kayak misalnya contohnya Abraham ya. Abraham tuh kan dikasih janji sama Tuhan apa? Apa Sandi? Janji Allah kepada Abraham. Sandi denger ya? Ya ada backsound suara anakku kedengeran ya? Maaf ya. Taman bermain. Sandi gimana Sandi? Janji Allah buat Abraham apa? Iya, jumlah keturunannya banyak. Dijanjikan keturunannya banyak ya kan ya, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, ya kan? Ya. Abraham lihat nggak janji Allah itu digenapi? Lihat nggak dia? Enggak. Nggak lihat kan? Nggak lihat jumlah anaknya. Maksudnya ketika dia hidup ya, mungkin di surga ya dia lihat sih. Maksudnya ketika dia hidup kan dia nggak lihat tuh anaknya sebanyak apa. Ishak ya, kemudian dia sempat lihat Yakub dan Esau nggak ya? Kayaknya sempat dia lihat Yakub dan Esau. Abis itu anak-anaknya Yakub kan dia nggak tahu gitu. He never know gitu. Tapi Allah menepati janjinya nggak? Allah menepati janjinya gitu ya. Jadi yang mau saya tekanin buat adik-adik ya, even though ya, meskipun kamu tuh nggak bisa lihat hasilnya, bukan berarti itu Allah itu tidak bekerja gitu. Just do your part gitu. Kerjakan apa yang jadi bagian kamu gitu. Dan kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, itu Allah bekerja, Roh Kudus bekerja membentuk orang-orang yang kamu layani itu. Ya, saya yakin adik-adik kenapa menjadi pengurus juga pasti sedikit banyaknya merasakan ya merasakan bagaimana pelayanan yang dikerjakan di PMKK itu menolong hidup adik-adik gitu ya. Gitu ya. Saya juga gitu ya. Maksudnya saya layar baru di PMKK ya. Saya nggak ngerti kenapa kalau kamu mati besok masuk mana gitu.
ada kakak kelas itu kenal juga kagak gitu ya. Ada kakak kelas beda 4 tahun deh kayaknya tiba-tiba datang ke kos. Dulu di kos ya, saya masih ingat banget tuh kos saya dulu di Mugas. Dulu kampus masih di bawah ya di Karyadi ya. Saya kosnya di Mugas ada yang datengin visitasi gitu. Ini kakak siapa gitu ya, diajak ngobrol-ngobrol, ya udahlah ya, namanya kakak kelas kan gimana ya, agak-agak walaupun awkward ya, situasinya awkward banget menurut saya, tapi itu dia mati masuk surga apa neraka atau apa enggak gitu. Maksudnya nobody has asked me that question before gitu. Nggak ada orang yang pernah nanya ke saya pertanyaan itu sebelumnya gitu. Jadi dan itu meskipun kind like an awkward situation, tapi itu buat saya mikir gitu ya, iya ya, gue habis mati kemana gitu, yakin nggak kalau diselamatkan gitu ya, yakin nggak kalau akan masuk surga gitu. Dan itu yang nggak ngerti ya, kakak itu mau-mauan aja dengan segala kesibukan koasnya itu, dia datang ya, memvisitasi, datang ke kos loh. Kalau hari gini kan boro-boro datang ke kos ya, WhatsApp aja kadang-kadang males gitu. Itu datang ke kos gitu, datang duduk ya, kita ngobrol-ngobrol ya, sore itu lupa tanggal berapa gitu ya. Dan saya nggak langsung terima Tuhan sih waktu itu ya, tapi itu menjadi pintu pembuka dia ya, obrolan itu menjadi pintu pembuka bagi saya untuk memahami bahwa sesungguhnya walaupun saya udah Kristen dari kecil, tapi saya belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Kemudian dapat lagi di KTB gitu, dapat lagi di persekutuan gitu. Sampai akhirnya ada satu momen persekutuan di kampus teknik ya, ada altar call gitu ya, kemudian entah kenapa ya, bukan entah kenapa ya, Roh Kudus ya, maksudnya dengan segala apa yang sudah saya dengarkan sepanjang itu, saya ditantang untuk memberi diri kepada Kristus gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, maksudnya tiba-tiba berdiri aja gitu, berdiri kemudian berdoa, mengaku banyak dosa yang nggak mungkin bisa mengampuni, maksudnya bisa membayar ya semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya gitu, bahwa hanya Yesus yang bisa mengampuni saya dan menerima saya gitu. Dan waktu itu ditolong kakak KTB saya juga gitu ya, di dalam doa gitu. Dan hidup saya dimulai di tahun 2002 ya, bersama Yesus ya, maksudnya lahir baru tahun 2002 gitu. Nah, orang-orang yang ada di dalam perjalanan kami gitu ya, kakak yang visitasi saya pun setelah itu nggak follow up juga gitu ya, nggak nanyain kamu sekarang udah lahir baru apa belum, sampai sekarang juga nggak pernah ketemu, saya nggak tahu juga di mana orangnya sekarang gitu. Tapi apa yang dia lakukan bekerja nggak? It works gitu. Holy Spirit make it gitu. Pesan itu tersampaikan di dalam hidup saya dan saya diubahkan gitu. Maksudnya pelayanan mahasiswa ini tuh benar-benar pelayanan yang our heart to Jesus ya, willing untuk ngerjain ini ya, even sekecil apapun itu gitu, itu Tuhan bisa pakai gitu untuk menyelamatkan orang lain gitu, saving people gitu. Nah, dan pelayanan ini harus kita tata kelola dengan baik ya, makanya kita hari ini kita akan belajar, tadi interlude ya, panjang banget interlude-nya. Kita akan belajar tentang manajemen pelayanan mahasiswa medis. Ya, ini latar belakang dan tujuan yang disampaikan pengurus ya. Masuk ke dalam manajemen ya, kita mau lihat dulu nih, belajar sejarah dulu ya. Katanya, apa sih istilahnya, orang yang tidak tahu sejarah itu apa sih namanya? Ada yang tahu nggak peribahasa? Kok aku lupa ya. Orang yang tidak tahu sejarah, apa sih istilahnya? Ada yang tahu nggak ya? Tidak belajar dari hidup atau gimana ya? Intinya, dulu pelajaran sejarah tuh pelajaran yang sangat saya benci ya di SMA. Ngapalin tahun-tahun dan lain sebagainya gitu ya. Karena orang Indonesia beda. Jadi perang di sini, perang di situ. Tapi nggak lihat meaning di balik itu gitu ya. Maksudnya the story behind it ya. Maksudnya kita nggak tahu ya, mungkin sekolah saya aja sih ya yang aneh gitu ya. Maksudnya tidak diajarin apa sih story di balik proses sejarah itu gitu. Apa sih pembelajaran yang bisa diambil di dalam sejarah tersebut gitu. Nah, kita mau lihat sedikit ya sejarahnya PMKK. Kalau ada adik-adik yang belum tahu ya, PMKK lahirnya 12 Oktober 80. Ya, saya aja belum lahir ya, saya lahir 84.
baru lahir. Nah, ini pendirinya ada 3 orang ya. Ada Dr. Purwanto, ini masih ada di ayahnya Laras nih, di bagian PK. Ini jangan-jangan pakai Zoom-nya Dr. Purwanto juga ya, Ras ya? Iya, Kak. Oh iya, benar. Kan Salam ada ya, Ras. tulisannya tadi, Kak, kalau masuk di waiting Nggak room. kelihatan, aku nggak lihat tadi. Salam ya. Iya. Ada Dr. Sudiro, ada Dr. Agus ya. Dr. Agus ini di bagian. Waktu itu mereka ikut kayak camp gitu, camp kepemimpinan gitu, kemudian ngerasa penting ya untuk membuat satu persekutuan ya, persekutuan untuk apa namanya di kampus ya, karena waktu itu belum ada gitu. Dan Dr. Agus yang kemudian Dr. Purwanto sama Dr. Sudiro itu lebih senior ya dibanding Dr. Agus ya. Waktu itu kalau nggak salah Dr. Purwanto sama Dr. Sudiro itu udah mau lulus, udah mau hampir mau lulus gitu. Jadi mereka menunjuk Dr. Agus untuk menjadi ketua yang pertama rumah gitu ya. Nanti tanya Laras ya bener apa enggak ya yang saya ngomongin. Yang tahu sumbernya langsung. Persekutuan dari rumah ke rumah gitu. Jadi bukan dulu nggak terlalu banyak ya mahasiswa yang dari luar kota ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak mahasiswa mungkin memang dari kota Semarang aja gitu, dari rumah ke rumah. Ya gantian dari rumahnya satu ke rumah yang lain gitu ya. Mengunjungi adik-adik kelas gitu ya, mengunjungi mahasiswa baru. Ya cukup sederhana sekali ya, belum diakui di kampus ya. Kemudian tahun berapa saya nggak tahu ya tepatnya tahun berapa. Menikah diri untuk mulai bersekutu di kampus gitu ya, minjem aula kampus itu untuk bersekutu bersama-sama gitu di dalam kampus. Sampai kemudian akhirnya resmi menjadi satu unit apa namanya? UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya sampai dengan sekarang. Nah, ini kalau ada yang belum tahu ya, ini panjang ceritanya ya. Nama-nama ketua PMKK. Penting nggak sih? Ini penting banget menurut saya ya. Coba kita lihat ya, ada dari tahun ini ya. Karena kan belum lengser ya. Nanti kalau udah lengser baru dicatat di dalam sejarah ya, Pak. Jadi ada berapa nih? Dihitung sendiri lah ya, ada berapa ya. Saya itu mulai, karena saya masuk angkatan 2002 ya nih, angkatan 2002. Kursor saya kelihatan nggak sih ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Salah. Nah, ini tahun 2002, ini siapa nih dokternya? Dokter siapa tuh? Ayo dibaca. Namanya staf neurologi di bagian neuro. Mungkin ngajar juga nggak sih? Pernah diajar Dokter Elta nggak? Ada yang pernah ngajar ya? Ngajar neuro ya? Pernah, Kak. Ya. Ya, Dokter Elta itu pertama kali saya jadi mahasiswa tuh ketuanya Dokter Elta. Ya, kemudian ada Dokter Probo. Probo ini lagi residensi di Interna. Itu pasti kenal tuh papa tuh. Tanyain ya. Salam buat Dokter Probo gitu. Dulu saya ngefans banget sama Dokter Probo ya. Sesaat gitu. Jadi buka kartu. Terus ada Kayeni juga lagi residen anak nih sekarang nih. Ada Dokter Lucia. Nah, angkatan saya yang jadi ketua itu nih Dokter Goretti Lucia Angelica ya. Sekarang dia di Pertamina, Rumah Sakit Pertamina. Ada Dokter Desta 2007 itu adik kelas saya. Dia sekarang residen Interna juga. Dan seterusnya ya. Bisa dihitung yang cowok, cuma beberapa ya. Tuhan tuh kalau dapat ketua cowok itu anugerah dari Tuhan. Cewek yang mimpin gitu kan. Jangan mau, masa cewek terus. Nah, maksudnya saya mau memperlihatkan apa ya? Memperlihatkan, kalau kita lihat ya, rentetan nama-nama ini tuh, waktu saya ngelihat ini tuh, ngelihat bagaimana Allah itu terus menyertai gitu ya. Allah itu terus menyertai, mulai dari 1980 sampai sekarang gitu. Allah terus memanggil gitu ya, memanggil anak-anaknya gitu untuk Allah itu apa ya? Maksudnya he works gitu. Maksudnya dia dan pelayanan ini terus berkembang kan gitu ya. Walaupun terseok-seok juga kadang-kadang gitu ya, tapi itu pelayanan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah gitu ya. Nah, orang-orang yang jadi ketua ini ya, ini kan cuma yang namanya ketua aja yang ditulis di sini ya. Maksudnya di balik mereka kan ada orang-orang lain ya yang tidak bisa ditulis satu-satu nama-namanya ya. Mereka adalah perwakilan gitu.
yang saya ikuti banget ya, saya mulai dari Aris ya, Aris tahun 2010 ada Aris, kemudian Yulin, Francisca, Encis ya, Kak Encis, Tita 2012, Lala, Dina, Emma, Angel, Lina. Saya melihat gitu ya, maksudnya dari tahun itu, dari bertahun-tahun itu melihat ya bagaimana saya tahu mereka tuh bukan orang yang apa ya, yang gimana-gimana, yang hebat gimana-gimana, enggak juga sih, maksudnya to serve God gitu, yang mau menyerahkan segala kelemahan dan ketidakberdayaan mereka, maksudnya beberapa yang maksudnya cerita ya selalu lah ya kalau ada ketua gitu pasti, kalau ada calon ketua ya pasti ada kekhawatiran gitu, Kak, tapi gini gitu, gimana gitu. Ya khawatir tidak bisa memimpin gitu ya, khawatir tidak bisa mengelola pelayanan dengan baik, khawatir banyak hal lah ya, khawatir studi segala macam gitu. But they have a willing heart gitu. Mereka punya hati yang willing untuk serving God gitu. Mereka apa namanya memberi sebut gitu. Ada yang sampai sekarang masih tetap tune in di dalam pelayanan ya, kayak Tita kan masih tetap ya. Dan apa namanya, dan yang lainnya juga gitu. Jadi apa namanya, start with a willing heart, it's a very good start ya. Dimulai dari hati yang mau gitu, hati yang mau untuk meresponi panggilan Tuhan gitu, hati yang mau menyerahkan segala kelemahan kepada Tuhan, segala kekhawatiran kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai untuk mengerjakan pelayanan ini. Itu enggak yang akan ninggalin kita gitu kan ya. Nggak mungkin ya ketika kita memberi diri untuk melayani dia kemudian kita ditinggalin, itu kan enggak ya. Dia akan menyertai gitu. Justru di dalam kita memberikan diri kita kepada Tuhan itu, kita akan melihat ya betapa, melihat secara pribadi gitu, merasakan secara pribadi bagaimana Allah itu menolong kita gitu ya, merasakan secara pribadi bagaimana Allah itu bekerja di dalam hidup kita, berbicara secara pribadi kepada kita, kita jadi relasinya dengan Allah itu semakin intim. Kita nggak punya tanggung jawab apa-apa gitu ya, hidupnya gini-gini aja, kita nggak akan pernah bergumul bersama dengan Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita diberikan tanggung jawab yang baru, kemudian berantem ya sesama pengurus, ya itu hal yang wajar lah ya. Namanya karakter beda-beda ketemu dalam satu tim ya. Orangnya yang satu kolerik, yang satu sanguin ya, saya paling gerem ya, saya kan tipe-tipe melankolis ya. Dulu melankolisnya parah banget ya, diomongin sedikit itu mewek-mewek gitu kan ya. Lagi kalau ketemu sama teman yang kolerik, abis gitu, aduh udah habis lah saya gitu kan. Selalu nangis-nangis gitu kalau diomongin, maksudnya gimana nih gitu, maksudnya sekarang udah enggak sih, enggak kayak gitu banget gitu, walaupun masih juga. Barusan dimarahin suami saya loh. Aduh, apa sih, tadi sampai mana jadi ngomongin suami, maaf ya Pap. Aduh, sampai mana tadi ya, nggak itu ya tadi ya, Allah tuh nggak akan ninggalin kita dah, itu kalau kamu masih khawatir udahlah gitu lah. Semua orang pasti khawatir ya, setiap orang pasti merasakan kekhawatiran gitu, tapi udah deh untuk menjamin hidup kamu gitu. Tapi pasti ada pengorbanan ya, akan ada pengorbanan, akan ada apa namanya masalah yang datang gitu ya. Tapi pegang janji Tuhan gitu, bahwa Tuhan akan menyertai kamu ya di dalam segala situasi yang kamu alami, ya udah kamu jalanin itu dengan bertanggung jawab tugas kamu selama 1 tahun ini gitu. Ya, melihat bagaimana Allah menyertai ya sampai sekarang ya. Nggak pernah lupa ya Tuhan tuh, walaupun kita kadang-kadang lupa sama dia, tapi dia tuh sama Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah lupa sama PMKK ya, luar biasa. Ya tahun 80 ya tadi ya pertama kali berdiri ya, namanya awalnya PMKK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen Kedokteran ya. Kenapa? Karena baru anak-anak kedokteran estet yang ada. Kemudian 92 tahun 92 tuh mulai ada visi PMKK mulai pertama kali dirumuskan. Saya lupa ya visi yang pertama itu apa. Tapi sudah mulai ada yang berpikir bahwa kita tuh harus punya visi gitu. Jangan gitu, kita harus punya visi. Itu 92. Yang mencetuskan tuh pertama kali itu Dr. Omega ya. Kalau adik-adik ketemu di bagian anak ya, Dr. Omega Meliana, spesialis konsultan bidang nefrologi kalau nggak salah. Kemudian tahun 2007, ini zamannya angkatan saya ya, tadi ketuanya Angel tadi, PMKK itu visinya disempurnakan.
Kemudian 2015 ada BSO. Nah, kan ada muncul tuh kedokteran gigi, ada farmasi, ada keperawatan, kemudian ada gizi gitu kan ya, di dalam satu fakultas ya, dan mereka pengennya, fakultas tuh pengennya kegiatan ini tuh nggak cuma di bawah kedokteran gitu ya, tapi di bawah fakultas, sehingga harus menaungi semua fakultas, semua program studi. Akhirnya kita merintis BSO dulu ya. Jadi dulu tuh ada 2 ketua ya, satu ketua BSO, satu ketua PMKK gitu, yang lama-lama kemudian lebur ya, tahun 2017 lebur jadi satu, dan kita ganti nama jadi PMK FK Undip gitu ya. Bukan hanya kedokteran ya, karena itu yang tidak hanya melayani dokter ya, calon dokter, tapi juga calon dokter gigi, calon ahli gizi, farmasi, dan juga keperawatan. Kemudian, nah baru tahun 2019 ya, setelah berapa puluh tahun ya, kemudian dekannya sadar nih ya, oh ini kayaknya harus punya pembimbing deh. Dulu nggak pernah sadar kali ya loh, atau nggak ada yang ngajuin, nggak tahu juga ya maksudnya, atau memang sistemnya terkait dengan akreditasi fakultas ya, segala surat menyurat itu harus ada surat keterangan resmi dari dekan ya untuk menunjuk saya ya sebagai pembimbing gitu. Yaitu impian zaman saya dulu waktu, jadi ceritanya gini, waktu saya jadi pengurus tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Angel, sama teman saya satu lagi namanya Briani ya. Oh, enak ya anak PRMK. Mereka tuh ada dokter yang bimbing gitu, ada dokter A, dokter B gitu yang bimbing persekutuan mereka gitu. Kita mana coba nggak punya gitu. Kalaupun ada dokter yang Kristen, PMKK nggak ngopeni PMKK lah kayak gitu ya. Pengen deh gimana caranya ya kalau ada staff itu, kemudian ada staff yang kemudian jadi dosen, staff ya dosen ya, maksudnya ada staff di kampus yang kemudian menolong pelayanan di PMKK gitu. Sempat ngobrol-ngobrol gitu, yang ngobrol tuh bukan saya ya, yang ngobrol tuh Angel sama Biani gitu, saya dengerin doang gitu. Orang ini, dalam hati saya ngomong kayak gini, dalam hati ya, nggak berani ngomong langsung gitu, ini bisa ya mikir kayak gitu ya, ngapain coba mikir soal gimana supaya ada. Maksudnya ada orang-orang ya, saya punya teman-teman angkatan tuh yang visioner banget gitu ya, maksudnya yang benar-benar punya hati buat kampus, yang saya sebenarnya saya sendiri tuh nggak pernah kepikiran gitu sampai mikirnya segitu jauhnya gitu. Dan suara saya bubbling banget ya, kecepetan ya ngomongnya, nggak apa-apa lah ya, flight of idea kadang-kadang. Tapi nanti kalau pas di kontennya saya coba untuk bicara lebih lambat ya. Ini kan masih interlude lagi. Aduh, sampai mana tadi ya? Oh ya, puji Tuhan ya, maksudnya puji Tuhan semua dapat dukungan ya, terus dapat dukungan dari dekan, kita juga dapat dukungan keuangan dari fakultas ya, jadi kita resources-nya ada gitu ya, dukungannya ada gitu ya, jadi layak untuk terus diperjuangkan ya pelayanan ini ya. Nah, kita mulai masuk nih ya ke kontennya ya, pertanyaannya adalah kenapa sih perlu di-manage gitu ya, kenapa sih pelayanan ini perlu diatur? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa nih yang pengurus-pengurus lama nih, coba nih. Masuk nggak, Nak? Shalom, Kak. Oh, Hana, coba dijawab nih pertanyaan ini. Kenapa menurut kamu PMK, FK Undip itu perlu di-manage? Kenapa perlu di-manage ya? Hatiku aja harus di-manage gitu ya, apalagi PMK. Iya. Supaya lebih teratur sih, Kak. Terarah gitu, jelas. Terarah. Iya. Tuh. Oke. Kenapa harus diatur, Ras? Ya udah biarin aja lah, terserah mau ngadain acara apa juga gitu kan ya. Lebih enak. Mungkin untuk itu sih, Kak. Apa? Ya seperti kata Hana tadi kan biar teratur, dan juga kan pastinya kan organisasi ini kan, setiap organisasi pasti kan ada tujuannya kan. Nah, tujuan apa yang mau dicapai dari organisasi itu. Tuh. Jadi untuk mencapai tujuannya ya, Laras ya. Oke, karena tadi bilang supaya teratur. Kemudian supaya tujuan kita tuh bisa tercapai ya. Jadi capek-capek nyediain waktu segala macem, ngerjain sesuatu yang ada tujuannya ngapain gitu ya. Wasting your time gitu, wasting your heart ya, nggak cuma waktu ya, kadang-kadang kita capek hati juga kan ya, kan jadi pengurus ya. Ngelihat teman yang nggak komit gitu ya,
nggak dikerjain, misalnya kayak gitu. Gitu, apalagi ya, apa Sande? Satu lagi deh, Sande. Ada lagi nggak, Sande? Ini Kak, supaya bisa efisien dan dalam apa yang tadi Laras bilang, Iya, efisien pengerjaannya. ini terbukti ya sudah mengikuti materi ini beberapa kali ya, Sande. Ya, supaya efektif ya. Ya, kita lihat ya, agar berjalan teratur dan baik ya, tadi seperti yang disampaikan Hana ya. Itu apa sih? Doing the right things gitu ya. Jadi yang kamu lakukan itu hal yang memang benar untuk kamu lakukan gitu ya. Doing the right things, melakukan hal yang benar gitu. Dan efisien ya, doing the things right ya, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar gitu ya. Ya, udah tahu nih harus melakukan yang benar, tapi caranya salah ya, nggak tepat juga gitu ya. Ya, jadi doing the right things and doing the things right. Dan supaya persekutuan itu bisa berkembang ya, kita lebih banyak orang kenal Kristus gitu ya, lebih banyak alumni yang memberi diri untuk melayani bagi Tuhan di ladang misi gitu ya, di setiap bidang pekerjaannya masing-masing ya, hidup nggak cuma buat diri sendiri tapi hidup itu buat Tuhan gitu ya. Kita rindu, itu kan kerinduannya Tuhan ya, dan kita juga pengen kerinduan Tuhan itu nyata terjadi di kampus kita gitu. Dan terakhir yang dibilang sama Laras tadi ya, supaya tujuannya bisa tercapai. Ya, jadi supaya kita bisa memanfaatkan ya sumber daya yang tersedia ya, kita punya banyak resources ya, ada orang-orangnya, ada SDM-nya, ada dukungan dari fakultas, ada keuangan juga ada ya, kita punya banyak orang yang akan menolong kita memberikan materi baik itu dari gereja maupun para church ya, para church itu lembaga-lembaga pendukung pelayanan mahasiswa ya, seperti Perkantas, Navigator, LPMI, ada beberapa lembaga lainnya ya. Kita punya banyak dukungan gitu ya. Itu ya dengan baik itu maksud dengan efektif dan efisien supaya tujuan kita tuh bisa tercapai gitu. Apa sih tujuan kita terusannya? Tujuan kita kan ini ya, kemarin yang sudah disampaikan sama Kak Tita ya, supaya visi kita tuh bisa tercapai gitu. Visi yang sudah dirumuskan mulai dari tahun 97 ya, 97 sampai sekarang udah berapa puluh tahun tuh ya. Walaupun ini kan terakhir visinya seperti ini ya bunyinya ya, bersatu menjadi tenaga kesehatan yang memiliki integritas, pengabdian tinggi, hati seperti Kristus dalam mewujudkan misi Allah. The dream gitu, kita mimpi ada orang-orang yang lulus dari Undip itu nggak cuma lulus dengan predikat cum laude, tapi lulus dengan memiliki hati seperti Kristus ya, menemukan Kristus di kampus, bertumbuh di kampus, menemukan pasangan hidup di kampus kalau perlu ya. Kemudian bersama-sama melayani Tuhan ya, untuk dengan ya mengerjakan bidang pekerjaannya masing-masing itu seperti Kristus melayani gitu. Science gitu ya, integrasi antara iman dan knowledge, antara iman dan ilmu. Ya, gimana sih cara mengelolanya ya? Mengelola PMKK itu hampir sama dengan manajemen organisasi secara umum ya. Yang membuat beda apa sih? Apa, Pak? Yang membuat berbeda, Pak? Ya, anakku nangis sih, backsound-nya nangis. Yang beda adalah kita nggak cuman organisasi, tapi juga melayani gitu loh. Jadi ada nggak sekedar menjalankan proker, tapi juga ada relasi kita dengan Tuhan gitu, Kak. Oke, ada relasi dengan Tuhan di dalamnya ya. Melibatkan relasi dengan Tuhan ya. Jadi segala keputusan yang kamu ambil ya, program yang kamu buat, itu tuh bukan hanya sekedar keluar dari otak kamu gitu ya, dari kepintaran kamu, dari... Kok nangisnya kenceng banget ya? Aku izin bentar boleh ya? Lihat dulu. Apa, Kak? Itu kenapa itu Jonathan nangis? Bentar.
Ini gimana sih? Kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Tadi apa, Fa? Apa jawaban kamu, Fa, tadi, Fa? Kita nggak cuma mengerjakan roles, tapi melibatkan relasi kita dengan Tuhan, Kak. Ya, melibatkan relasi dengan Tuhan ya. Jadi kalau di organisasi lain pada umumnya ya lebih banyak ke apa ya? Mengandalkan skill pribadi gitu ya, kemampuan memanage organisasi, kepintaran pribadi. Tapi kalau di dalam persekutuan itu beda ya sama ketika membuat program, ketika melakukannya itu selalu melibatkan Tuhan, harus ya, nggak boleh enggak gitu ya, harus melibatkan Tuhan di dalamnya gitu ya, mengandalkan kekuatan dan kemampuan ya, tidak di dalam melakukan fungsi manajemen. Pengurus tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, namun senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan. Nah itu tadi seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kalau kita merasa kayak nggak bisa, ya kamu emang nggak bisa. Kenapa? Ya karena kalau kamu sendiri ya kamu emang nggak akan pernah bisa gitu ya. Kamu harus bersama dengan Tuhan gitu. Makanya kenapa jadi pengurus itu nggak boleh bolong saat teduhnya ya, please deh. Harus saat teduh tiap hari, ya deket sama Tuhan gitu, tahu gitu apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Apa namanya? Ngerti Tuhan tuh maunya apa gitu ya. Ketika lagi berantem sama teman pengurus juga apa bawa ya banyak deh pokoknya nanti dinamikanya ketemu ya kalau jadi pengurus ya. Kalau yang nggak tahan sih ya udah setahun tuh udah cukup gitu ya. Nggak mau lanjut lagi deh. Terlalu banyak ininya. Pergolakan emosinya terlalu banyak gitu. Tapi kalau kamu menikmati itu ya di dalam Tuhan ya akan ketagihan gitu ya. Kayak saya ya sampai sekarang ya udah hampir berapa puluh tahun tetap menikmati untuk melayani di PMKK gitu. Ya, maksudnya apa sih bergantung penuh pada Tuhan ya? Why? Kenapa? Karena memang Tuhan yang punya persekutuan ini gitu ya. Persekutuan ini gitu. Bukan punyanya alumni juga, itu yang punya Tuhan gitu. Tuhan yang punya persekutuan gitu. Tuhan tuh nggak mungkin lah membiarkan persekutuan ini hancur gitu ya. Iya nggak? Tuhan tuh punya banyak cara gitu. Gitu ya. Jadi harus kamu camkan di dalam hati bahwa Tuhanlah yang memiliki persekutuan. Tuhanlah yang akan mengatur. Kita tuh alatnya gitu. Iya. Terus taunya gimana dong maunya Tuhan? Ya tanya sama Tuhan ya gitu. Tuhan maunya apa gitu. Tuhan pengennya apa? Tuhan pakai akal budi kita iya gitu. Dalam saat teduh, di dalam ibadah kita di gereja ya, di dalam banyak hal ya, Tuhan berbicara gitu. Nah, kita harus belajar untuk peka gitu ya. Peka mendengarkan suara Tuhan tersebut gitu. Kemudian tanpa apa nih tulisannya? Tanpa Tuhan segala usaha kita sia-sia. Ya, coba dibacain nih Mazmur 127 ayat 1. Ada Tika nggak? Tik, bacain dong Tik. Ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, tadi ya. Kalau bukan Tuhan, yes, ya percuma apa yang kita lakukan gitu ya. Lakukan ya sia-sia aja ya. Even itu sebesar apapun, kayaknya sesukses apapun dalam pandangan manusia ya. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan ya percuma aja kita ngerjain itu gitu. Ya biasanya sih pengurus itu jatuhnya di situ ya, di HPDT ya. Kalau udah HPDT-nya berantakan, udah tuh pelayanan berantakan, studinya juga berantakan. Akhirnya yang dikorbanin kan pelayanan biasanya. Biasanya loh ya gitu ya, nggak tahu mudah-mudahan yang ini enggak ya. Ya Tuhan dalam setiap proses atau fungsi manajemen ya.
libatkanlah Tuhan gitu ya, tadi ya berdoa gitu di dalam fungsi manajemennya. Kemudian dituntut kualitas karakter seorang pelayan yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan gitu. Ya, jadi prinsip pertama sebelum kamu masuk ke dalam manajemen adalah manajemen dirimu sendiri dulu gitu. Manajemenlah disiplin-disiplin rohani kamu gitu. Saat teduh kamu, doa kamu, ya masih bolong-bolong nggak gitu ya. Bangun pagi yang dilihat apa? Gitu ya. Bangun pagi yang dilakukan apa? Doa dulu atau ngapain dulu gitu ya. Biasanya sih saya selalu diingetin ya 5 menit pertama yang kamu lakukan setelah kamu bangun tidur itu menentukan harimu sepanjang itu ya. Jadi kalau kamu salah mengambil keputusan ya di sehari itu tidak memulainya dengan baik, biasanya seharian tuh akan kacau gitu. Dan ini perjuangan ya, maksudnya untuk bisa punya relasi yang dekat dengan Tuhan itu punya waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan ya, di tengah segala kesibukan kantor, pelayanan, kemudian ngurusin anak-anak dan melayani suami ya. Kadang-kadang lagi berdoa aja, mah ini gimana mah gitu, harus melek dulu gitu, digangguin anak gitu kan, baru baca Alkitab sebentar, mah ini gimana, kalau nggak dicoret-coret bukunya anak saya. Itu banyak hal yang tidak bisa dinikmati waktu saya masih single ya. Jadi kalau adik-adik sekarang masih single gitu ya, bisa punya waktu sendiri banyak berjam-jam, itu nikmatilah itu, please deh, itu suatu kemewahan rohani yang sulit sekali saya miliki saat ini. Sedih loh. Tapi saya juga nggak mau anak-anak saya cepat gede gitu ya, aduh nanti sepi rumahnya loh, kok gimana sih nih. Itulah pokoknya ya, dinikmati setiap tahapannya. Nah maksudnya adik-adik tuh pasti bisa punya banyak waktu gitu ya, kalau bisa nonton drakor 3 jam berturut-turut gitu ya, masa ya baca firman Tuhan 15 menit nggak bisa gitu ya. Ya prioritas waktumu itu akan mencerminkan siapa diri kamu gitu. Kalau kamu memprioritaskan waktu untuk sesuatu ya, kan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya nggak sih? Kalau kamu hartamu itu kan sesuatu yang akan kamu habiskan banyak waktu bersamanya gitu ya. Apa sih yang jadi harta kamu? Mungkin saat ini bukan uang ya. Kalian belum ngerasain gimana punya uang dengan hasil jerih payah sendiri. Ya, apa sih yang jadi harta? Apalah ya. Nah, hati kamu tuh ada di situ gitu ya. Tapi kalau harta kamu itu ada di dalam Tuhan gitu ya, ya hati kamu akan ada di situ gitu. Ya refleksi sendiri aja sih. Nah, kemarin juga Kak Tita udah sempat nyampein ya bahwa di dalam proses manajemen itu ada 3 tahapan ini ya, input, proses, dan output. Ini IKM diajarin nggak sih? Kayaknya IKM diajarin ya, udah belajar IKM belum? Ada yang udah masuk modul IKM tuh modul berapa sih? Modul 5, Kak. Modul 5, udah lewat ya, diajarin nggak sih? Input, ada proses, ada output ya. Prinsipnya tuh manajemen kayak gini doang gitu. Input, proses, dan output. Apa sih inputnya kalau kita lihat lebih detail ya? Ya ada mahasiswa nih inputnya nih. Mahasiswa yang kemarin Kak Tita ceritain ya. Kemarin saya dengerin Tita supaya saya tahu ya dia ngomong apa gitu. Supaya nggak overlapping. Mahasiswa dengan berbagai macam karakter ya, berasal dari pulau yang beda-beda ya, berasal dari latar belakang keluarga yang beda-beda. Ada yang broken home, ada yang mungkin udah nggak punya ayah atau nggak punya ibu gitu ya. Ada yang dari kecil udah Kristen gitu ya, dari kecil udah diajarin sama orang tuanya untuk ikut Kristus benar-benar. Ada yang ya udah Kristen ya cuman Kristen KTP doang gitu, macam-macam gitu. Ya, ada yang mahasiswa pun bukan cuma mahasiswa baru ya, ada mahasiswa yang angkatan atas, ada mahasiswa yang tengah-tengah ya, macam-macam ya. Karakteristiknya beda-beda gitu. Nah, kita menghasilkan output ya. Outputnya apa? Outputnya kan kalau udah lulus tuh nanti tuh, lulus jadi apa? Jadi alumni. Ya alumni yang seperti apa? Alumni yang menghidupi visi gitu, visi PMK. Ya kita rindunya seperti itu. Dari mahasiswa yang beragam tadi dengan berbagai macam karakteristik, beragam kepribadian, beragam permasalahan di dalam hidupnya, mengalami proses di dalam PMK gitu ya, mengalami proses di dalam kampus untuk dibentuk, kemudian bertumbuh, ya kemudian
dokter gigi, atau ahli gizi, atau dia perawat, farmasis ya, pribadi-pribadi yang menghidupi ya, menangkap visi PMKK dan menghidupi visi itu gitu ya. Jadi dia bekerja di ladangnya dia nanti gitu ya. Dia itu berintegritas gitu ya. Dia mau mengabdi gitu ya. Hidupnya tuh nggak cuma buat ngejar duit doang gitu ya, tapi memakai pekerjaannya itu sebagai sarana untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Allah tuh kan punya misi ya bahwa mendengar tentang gospel, tentang Injil gitu. Dia ingin semua orang tuh tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus gitu. Nah, kasih Yesus itu yang Tuhan mau untuk kita sebarin gitu ya, kemanapun kita pergi ya. Dan bidang medis itu adalah bidang yang sangat strategis gitu untuk memberitakan kasih Tuhan itu gitu. Kenapa ya? Kamu ketemu sama pasien gitu ya, apalagi dokter gigi, perawat gitu ya. Gak hanya cuma masalah penyakitnya, tapi juga masalah emosi, masalah spiritual juga gitu. Dan kita punya kesempatan untuk didengarkan orang lain gitu. Kita punya kesempatan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Injil itu bisa masuk di dalam hidup mereka gitu. Dan itu bisa yang rindu ya, maksudnya kehidupan pekerjaan kita itu bukan sesuatu yang terpisah dari iman kita kepada Yesus. Itu adalah sesuatu yang terintegrasi ya. Ya kita tuh bukan dokter yang kebetulan jadi dokter gitu. Paham nggak bedanya? Bisa bedain nggak? Kita tuh bukan dokter perawat, bukan perawat Kristen ya, tapi seorang Kristen yang bekerja sebagai perawat gitu ya. Identitas kita itu pertama kali bukanlah pekerjaan kita ya, tapi identitas kita tuh yang pertama kali harus muncul adalah iman kita kepada Yesus gitu. Ya karena kita kan ujung-ujungnya kan akan ketemu sama Tuhan gitu ya, akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan gitu. Ya, jadi bukan mahasiswa Kristen gitu. Kamu adalah seorang Kristen yang saat ini menjadi mahasiswa gitu. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang sedang menjadi mahasiswa. Nah, identitas kamu sebagai anak Tuhan itu ya harus kamu munculkan gitu. Jangan hanya mikirin tugas kamu sebagai mahasiswa. Bukan berarti itu nggak penting-penting ya. Tapi jangan lupa juga bahwa kamu punya identitas sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus kayak gimana sih? Anak Tuhan itu ya harus bertumbuh, harus berbuah, melayani, bersaksi gitu ya. Dan mengerjakan tugasnya sebagai seringkali orang-orang tuh kebalik ya, hidupnya tuh mengidentifikasikan dirinya dengan apa yang sedang dia kerjakan saat ini, bukan sebagai pribadi siapa dia di hadapan Tuhan gitu. Nah, kita rindu untuk memproses mahasiswa tadi dengan berbagai karakter itu menjadi alumni yang menjadi seperti ya menghidupi visi ya. Nah, prosesnya itu bagaimana sih? Nah, ya otomatis kan harus melewati banyak tahapan pertumbuhan ya. Untuk bisa dari mahasiswa yang masih baru banget ya, kemudian sampai kepada alumni yang akhirnya memiliki kualitas yang seperti yang diinginkan, itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Itu ada tahapan pertumbuhan yang harus dia lalui. Nah, untuk bisa memproses itu, tahapan-tahapan itu harus kita layani, mereka harus kita layani melalui apa ya? Kemarin Kak Lita juga udah ngajarin nih. Ada misi yang harus kita kerjain ya kepada mahasiswa tersebut ya. Mulai dari penginjilan, pemuritan, pelipat gandaan, dan pengutusan ya. Saya nggak cerita lebih detail ya, kemarin Tita udah ngajarin. Ya, dalam bentuk KTB, dalam bentuk retreat, dan lain-lain, macam-macam ya bentuknya ya. Ini kan PJS, KTB, retreat itu kan metodenya ya. Metode bagaimana kita melakukan penginjilan, metode bagaimana kita memuridkan, metode bagaimana kita melakukan pelipat gandaan, metode bagaimana kita melakukan pengutusan, itu kan metodenya gitu. Nah, apa yang kita kerjakan itu ya tujuannya adalah supaya tadi itu mahasiswa yang tadi belum kenal Kristus, kemudian akhirnya kenal Kristus, yang tadi yang nggak bisa saat teduh, akhirnya bisa saat teduh, yang orang lain kayak gitu, yang menjadi pribadi yang bertumbuh. Nah, siapa yang punya kewajiban untuk mengerjakan ini ya? Adalah pengurus gitu. Pengurus yang mengelola acara-acara PJS, KTB, retreat, dan lain sebagainya, itu untuk menolong mahasiswa itu mengalami pertumbuhan, dan kemudian targetnya itu tercapai gitu ya, jadi mahasiswa yang sesuai dengan visi tadi itu. Ya, semua pengurus terintegrasi mulai dari BPH, acara, KTB, doa, misi, kom ya, P dan K ya. Walaupun ini kelihatannya
kan ini ngomongin pembinaan, ngomongin pertumbuhan ya. Kayaknya sih kalau sekilas kayaknya lebih banyak di acara dan KTB, padahal enggak ya. Maksudnya doa punya peranan yang sangat besar gitu ya. Iblis senang nggak sih kalau kita bertumbuh? Kan nggak pernah senang ya dia. Ih, apaan sih ini Iva nih mau jadi ketua nih, nggak usah ngapain gitu ya. Nyapain mending lu belajar di rumah gitu kan, bisa dapet A gitu kan. Ngapain ngurusin nakal-nakal gitu ya, suruh PD pengurus nggak datang ya, suruh KTB nggak KTB gitu, ngapain ngurusin hidup orang lain ya. Zaman sekarang kan gitu ya, hiduplah uruslah urusanmu sendiri ya, tapi kan Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan tuh nggak pernah mau kita tuh nggak ngurusin orang lain gitu. Tuhan tuh pengennya kita tuh punya hati yang mau ngurusin orang lain gitu ya. Jadi peran doa sangat penting sekali ya untuk itu ya, supaya iblis tuh nggak gangguin gitu pelayanan kita gitu ya, supaya orang-orang itu mengalami pertumbuhan ya. Seringkali yang kesalahannya gini deh, kalau berdoa itu berdoa kegiatan. Tuhan berkatilah kami mau ngadain acara retreat, semoga berjalan dengan baik, cuacanya baik, kemudian anak-anak bisa datang, udah gitu. Tapi seringkali bukannya itu nggak baik untuk didoain ya, silakan juga sih didoain aja, tapi didoain ya. Tapi maksudnya yang esensi utamanya adalah sebenarnya tuh kamu semakin bertumbuh. Nah itu yang didoain gitu, supaya mereka yang belum kenal Kristus itu boleh kenal Tuhan gitu, supaya orang yang saat ini sedang sedih itu dihiburkan gitu. Maksudnya lebih ke kontennya gitu. Coba untuk berdoa lebih ke konten, bukan ke kegiatan ya. Seringkali kita terjebak di dalam kegiatan, melakukan kegiatan ya, tapi lupa untuk mengevaluasi kegiatan tersebut sebenarnya tujuannya tercapai atau tidak gitu. Ya bukan berarti kegiatannya nggak penting ya, kalau nggak ada kegiatan ya juga pasti tujuannya nggak tercapai gitu. Tapi coba lihat ya, untuk lihat lebih dalam bahwa kegiatan tersebut muncul karena ada tujuan yang pengen kita capai. Ya, dan kita juga punya dukungan ya, dukungan tadi seperti saya sampaikan, kita ada dukungan dari fakultas, dukungan dari alumni, dukungan dari lembaga pelayanan mahasiswa ya, yang bersama-sama together ya, bersatu ini tadi ya. Wah, itu mengalami tahapan pertumbuhan ya di dalam masa studinya ya. Percaya nggak deh ya, percaya nggak percaya ya, tahapan di kuliah ini ya, berapa tahun sih kuliah? 4 tahun sampai 5 tahun ya. Itu adalah golden period terakhir yang bisa kamu miliki untuk bertumbuh. Percaya nggak? Saya bilangnya bukan berarti after mahasiswa nggak bisa bertumbuh ya, tapi saya bilang golden period gitu. SMP udah dilayani, SMA dilayani, kuliah tinggal dimatengin aja gitu. Tapi kalau udah after kuliah, itu akan sulit sekali untuk kamu mengalami pertumbuhan. Kenapa? Kamu nggak akan punya peer group yang kuat seperti sekarang ini gitu ya. Kamu akan kerja, kayak Kak Tita bilang ya, individu alumni itu udah sendiri-sendiri, udah punya kerjaan sendiri-sendiri ya, jauh tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian udah punya keluarga sendiri-sendiri ya, pergumulannya udah banyak banget gitu ya. Akan sulit ketemu dengan komunitas yang seragam, satu angkatan, kemudian ada kakak kelasnya juga yang nolongin, ada adik kelas yang imut-imut kayak gitu ya. Maksudnya ini tuh nggak bakal kamu temuin lagi gitu kalau kamu di alumni ya. Even kamu abis alumni kemudian sekolah lagi gitu ya, sekolah spesialis atau ngambil S2 gitu ya. Kalaupun akan sekolah lagi tuh nggak akan ketemu deh, serius deh. Nggak ada persekutuan mahasiswa S2 gitu, setahu saya. Maksudnya persekutuan, kalaupun ada gitu ya, akan feel very different gitu. Jadi kalau kamu nggak manfaatin kamu bertumbuh gitu ya, kamu mungkin tidak akan ketemu lagi kesempatan yang sebegininya gitu ya untuk mengalami pertumbuhan. So please banget ya, jangan ninggalin persekutuan gitu. Manfaatin baik-baik, itu tuh kesempatan yang Tuhan berikan buat kamu gitu. Even kamu udah koas gitu ya, koas pun dia tetap berusaha gitu untuk tetap datang ya. Jangan kalau sudah selesai sudah selesai pelayanan, komitmen pelayanan, kadang-kadang kan nggak unmute ya, bisa di mute nggak, sorry.
Kalau udah selesai pengurus tuh kadang tuh suka hilang, saya sedih kadang-kadang ya, udah jadi pengurus 2 tahun, 3 tahun, terus tiba-tiba hilang gitu pas koas gitu. Kalau bisa jangan gitu, karena adik-adik itu butuh teladan gitu. Adik-adik itu butuh melihat kakak-kakaknya itu kayak gimana gitu ya. Kalau kakak-kakak tidak hadir di dalam persekutuan, adik-adik itu nggak bisa melihat gitu bahwa pelayanan ini memang layak untuk diperjuangkan. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik itu sudah, kok saya ngomongnya adik-adik ya kakak bingung ya. Kalau teman-teman yang sudah selesai kepengurusan itu bukan berarti pekerjaan kalian sudah selesai, tapi kalian tuh punya tanggung jawab ya, atau punya apa ya istilahnya ya. Saya nggak bisa bilang tanggung jawab juga sih ya, karena nggak ada kontraknya, nggak ada ikatan. Punya punya responsibility, sama aja ya responsibility sama tanggung jawab. Jadi role model bagi adik-adik gitu ya. Jadi show yourself gitu. Jadi jangan hilang dari persekutuan gitu ya, mentang-mentang udah pernah dengar ini, udah pernah dengar itu ya. Saya tuh selalu merasa bahwa firman Tuhan itu nggak pernah basi ya, Dek ya, walaupun kamu mendengarin satu ayat yang sama sampai 10 kali, tetap ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan mau sampaikan ke kita gitu ya. Jadi punyalah hati yang willing untuk tetap datang ke persekutuan, supaya apa? Supaya adik-adik itu lihat bahwa melihat teladan hidup dari kakak-kakak kelasnya gitu. Nah, tadi ya kita ngomongin tentang ini kan ada input, ada proses, ada output ya. Proses tersebut intinya adalah bagaimana kita menolong mahasiswa itu mengalami tahapan pertumbuhan melalui acara-acara, program-program yang kita kerjakan ya di PMKK. Nah, gimana kita mengelola program-program tersebut ya? Ada ini ya, PUAC ini ada secara manajemen secara umum ya. Nanti kalau adik-adik belajar manajemen pertama adalah planning ya, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Nah ini yang seperti roda ya, muter ya. Jadi terus continue, terus-terusan ya, supaya persekutuan itu bisa atau organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Harus di planning dong ya. Jangan melakukan sesuatu tanpa planning gitu. Ya, planning itu nanti termasuk di dalamnya adalah arahan pelayanan, ada program kerja, kemudian ada organizing. Organizing itu mengorganisasi, membagi tugasnya bagaimana, ya, kemudian mengatur time schedule-nya bagaimana. Kemudian ada actuating. Actuating ini pelaksanaannya, ya. Jadi ini melaksanakan program kerja, di dalamnya nanti ada koordinasi, dan kalau udah dilaksanakan apakah berhenti di situ? Ya enggak, ya harus dikontrol, ya harus ada evaluasinya. Ya, dievaluasi program kerja berjalan dengan baik apa enggak, tujuannya tercapai atau enggak, terus gimana tindak lanjutnya gitu ya. Sebenarnya ini aja sih. Jadi pengurus itu harus belajar untuk bikin program kerja, belajar untuk mengorganisasi. Ya, ini lebih ke peran BPH nanti ya untuk organizing-nya ya, manajernya. Jadi manajernya di PMKK itu kan BPH ya, ketua, kemudian korbit ya, dan didukung oleh sekretaris dan bendahara gitu. Nah, actuating ini yang kerja siapa yang kerja itu setiap korbitnya nanti ya, baik itu Pedanka, Kom, acara, dan lain-lain ya, itu yang akan mengerjakan program masing-masing, dan kemudian nanti akan ada kontrol. Pada saat planning ya, pada saat retreat regenerasi, yang hadir misalnya calon pengurusnya ada 40 orang ya. Nanti pada saat ending 1 tahun kemudian, pada saat controlling, evaluasi, yang hadir berapa persennya Pak? Tahun kemarin yang hadir ya berapa persennya? 100% kan? Enggak kan ya? 50% ada nggak? Nggak ada juga lagi jangan-jangan. Ada Kak, ada. Ada ya 50% ya, puji Tuhan. Nah, saya mau bilang ya, kalau bisa sih, ya, bukan kalau bisa ya, seharusnya ya adik-adik bertanggung jawab sampai akhir ya, sampai akhir tugas adik-adik ya, sampai evaluasi gitu. Jangan pernah takut untuk dievaluasi ya, Adik ya. Evaluasi itu menolong kita untuk ya saya nggak tahu ya kalau tipe nanti takut terluka hatinya kalau disalahin. apalagi kalau ada yang ganas-ganas gitu ya, yang suka nyala-nyalahin misalnya kayak gitu ya sih. Kayak
kita kemarin cerita ya, aku nggak terlalu denger ya waktu dia lagi WL terus dievaluasi sama kakak kelasnya, ada nggak sih? Ini cerita gitu nggak sih? Iya, jadi dulu ada kakak kelas, masih adik kelas saya sih gitu ya, tapi kakak kelasnya Tita gitu. Jadi setiap kali ada PJS gitu, dia tuh selalu mengamati dari awal sampai akhir gitu ya, WL gitu. Terus nanti diomongin di belakang, kamu tadi gini. Sebenarnya maksud saya tahu sih maksudnya baik gitu, cuman the way he speak itu nggak, kadang-kadang tuh terlalu menusuk gitu perkataannya gitu, jadinya tidak disampaikan dengan baik, akhirnya jadi melukai orang lain gitu. Tapi please banget ya belajar untuk membuka diri, untuk dievaluasi ya, karena kalau kita tidak pernah dievaluasi, kita tidak akan pernah belajar ya kesalahan kita ada di mana, dan tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan kita tersebut gitu. Ya, kita mau lihat satu-satu ya planning. Jam berapa sih, Kak? Berapa menit lagi pertanyaannya? Berapa menit lagi? Sebenarnya udah habis sih, Kak. Ah, seriusan? Ini belum masuk. Terus gimana dong? Nggak apa-apa, Kak. Masih Mungkin apa SGD-nya nanti dimundurin aja kali ya, SGD-nya after party aja. iya, nggak apa-apa. Banyak sih yang mau diomongin, 1 jam nggak cukup ya. Planning nih, tahun ke depan aku maunya ngapain ya? Mau bikin apa ya? Mau bikin acara apa ya? Apa sih, gimana sih caranya kita tahu apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang menjadi prioritas untuk dikerjakan? Apa sih yang nggak perlu dikerjakan? Ya, tema apa sih yang harus diangkat? Ya, itu ada di planning ya semuanya ya. Nah, satu hal yang penting sekali ya, persekutuan tidak boleh terjebak dalam tradisi ya. Ini sering banget nih pengurus tinggal ngulang aja ya, copy paste ya program kerjanya dari tahun kemarin. Ganti misalnya. Ya, kalau apa namanya? Memang ada program-program yang perlu untuk diulang ya, silahkan sih, nggak apa-apa gitu ya, tapi paling tidak ada inovasi-inovasi baru ya, karena kan kita mengevaluasi dari tahun kemarin, apalagi sekarang, zaman sekarang beda banget kan ya, karena ada pandemi ya, pasti situasinya juga berbeda dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang gitu. Jadi coba untuk buat inovasi, jangan terjebak, sekali lagi ya, jangan terjebak dalam tradisi ya. Kalau sesuatu yang memang sudah gitu ya, jangan takut untuk merubah gitu ya. Kalau tahun lalu, tahun-tahun dulu tuh nggak pernah dilakukan dan kamu merasa sekarang ini perlu untuk dilakukan, ya lakukanlah gitu. Ya, jadi apa namanya, sekali lagi reasoningnya apa gitu, alasannya apa kamu melakukan itu, penting nggak untuk dilakukan, relevan nggak dengan kondisi sekarang ini. Kalau memang relevan ya lakukanlah itu gitu. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, dan jangan takut untuk menghapus hal lama yang udah tidak relevan lagi gitu ya. Ya, tapi move on dari program-program yang udah nggak relevan, itu penting banget ya. Ya, kemudian kita mau lihat nih satu nih, ada arahan ya, tadi arahan pelayanan. Arahan pelayanan ini ada 2 poin yang harus dilihat ya, assess the future ya, apa yang mau dicapai di masa depan, dan assess the reality ya. Kita akan assess the future, masa depan. Ini kayak bikin proposal gitu ya, apa yang diharapkan dengan apa yang kenyataan yang terjadi, itu kan ada gap gitu ya, ada masalah muncul ya, menjadi apa namanya, future-nya kayak apa, tujuan kita apa, harapan kita apa, tapi reality sekarang ini kayak apa, itu harus kita assess dulu, harus kita amati dulu. Kemudian dari situ nanti kita akan dapat strategic planning, dapat apa namanya, hal-hal apa yang penting untuk dilakukan di tahun ini, dan kita jabarkan di dalam program kerja. Ya, nah program kerja ini yang kita nanti akan lebih detail menulisnya ya, kita akan set goal-nya apa, kemudian apa yang akan kita lakukan, kegiatannya apa, duitnya berapa, kapan evaluasinya, ada di program kerja. Nah, tapi sebelum masuk ke program kerja, kita harus ngomongin dulu soal arahan pelayanan. Ya, jadi jangan sampai ya, apa namanya, tiap departemen itu bikin program kerja tanpa arahan ya. Jadi nanti nggak sinkron gitu ya. Yang satu maunya kayak gini, yang satu maunya kayak gitu ya. Jadi tetap ya BPH itu yang punya wewenang untuk mengarahkan bahwa ini programnya itu secara garis besar tuh harus berjalannya kayak gini loh. Dari apa namanya, arahan dari ya, kita mau coba lihat assess the future. Apa sih maksudnya kita assess the future? Kan future yang kita inginkan
Future yang kita inginkan kan tadi visinya kita tadi ya, bersatu menjadi tenaga kesehatan yang memiliki integritas, pengabdian tinggi, hati seperti Kristus dalam mewujudkan misi Allah bagi dunia. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, ini future yang kita inginkan. Ini mimpi kita bersama gitu. Nah, ini kan baru visi ya. Kita coba breakdown visi itu ke dalam profil. Kan untuk kita miliki ya, pertama tadi ya sesuai dengan visi tersebut ada kata-kata bersatu, memiliki integritas, memiliki pengabdian tinggi, memiliki hati seperti Kristus, kemudian mewujudkan misi Allah bagi dunia. Ya, jadi kita punya visi, kita breakdown visi tersebut di dalam profil alumni ya, profil yang kita inginkan. Nah, ini kan tujuan yang kita ingin capai gitu. Ya, kemudian kita breakdown lagi profilnya ya, untuk menjadi seorang alumni yang bisa bersatu itu kan enggak Kristus ya, kayak kemarin kan Kak Revi udah ngajarin tuh, Dokter Revi udah ngajarin bahwa kita melayani itu harus satu tubuh di dalam Kristus ya. Kan kamu nggak serta-merta dalam semalam itu tiba-tiba besok ketika jadi pengurus tiba-tiba bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan Dokter Revi kemarin itu dengan baik dan benar kan gitu ya. Maksudnya untuk bisa bersatu itu kan pasti banyak hal yang harus mendahului gitu ya untuk punya karakter kayak gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi kita nggak iri-irian tuh sama teman-teman ya. Jadi kita bisa saling topang, saling membangun gitu ya. Jadi ada satu apa namanya knowledge ya, satu hal-hal yang penting yang harus muncul di dalam diri seseorang untuk kalimat bersatu itu bisa muncul gitu. Ini contoh aja sih, nanti kita akan detail mungkin di rapat ya. Kemudian bisa mengerjakan pelayanan di dalam teamwork, menerima kekurangan masing-masing ya, mau mengampuni ya, mau nggak mau tuh ya, kalau kamu nggak mau mengampuni ya nggak akan pernah bisa bersatu gitu. Ya, gitu. Ya, jadi ada banyak aspek dari kalimat bersatu itu yang harus dicapai gitu. Tadi poin-poin ini gitu. Kemudian misalnya integritas ya, untuk bisa jadi pribadi yang berintegritas kan dia harus tahu tuh kebenarannya itu apa dan harus menghidupi kebenaran. Ini pun kan nggak semalam gitu ya. Hari ini saya ajarin tentang integritas itu apa, harusnya kayak gimana, kan nggak besok tiba-tiba benar-benar jadi orang yang berintegritas, kan enggak, itu kan suatu proses yang harus dilewati gitu ya. Hari ini diajarin, saya ngajarin gitu kan ya, nggak boleh bolong-bolong ya saat teduhnya ya. Ya, saya yakin pasti nggak langsung semuanya bisa bolong-bolong, nggak bolong-bolong saat teduh gitu ya, pasti kan itu perjuangan dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk bisa sampai ke punya karakter integritas itu ada banyak tahapan yang harus dilalui gitu. Tahu identitasnya di dalam Tuhan dan hidup sesuai identitasnya di dalam Tuhan. Misalnya kalau pengabdian tinggi itu dia melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, nggak mau cuma ngejar harta ya dan lain sebagainya. Begitu juga hati seperti Kristus ya, dia punya compassion, penuh dengan compassion, belas kasih pada orang lain gitu ya, udah nggak ego lagi gitu ya, udah nggak mikirin diri sendiri lagi, kan nggak mungkin ya. Mungkin ya kalau Tuhan kasih mukjizat sih ya, maksudnya kalau Tuhan kasih anugerah ya bisa aja tuh ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, tapi yang umum terjadi adalah hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam semalam gitu ya. Punya hati yang mengasihi seperti Kristus itu kan perlu dibentuk ya di dalam banyak hal gitu, diproses dalam banyak hal baru muncul tuh hatinya gitu. Lengkap amanat agung ya, tahu ya bahwa mungkin kita pernah baca ya Matius 28 ayat berapa tuh 18 dan seterusnya itu. Tapi untuk bisa menangkap bahwa itu memang itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan tuh ingin melibatkan aku di dalamnya, itu kan juga butuh proses gitu. Jadi ada penjabaran dari profil. Nah, ini yang pengen kita capai gitu ya. Ini yang harusnya kita sampaikan kepada adik-adik gitu. Kita tuh pengen punya alumni tuh punya profil kayak gini gitu. Instan ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dibutuhkan tahapan pertumbuhan mendasar yang harus dialami agar sampai kepada profil yang diinginkan tersebut ya. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, profil tersebut itu buah-buahnya ya, buah dari sebuah pohon gitu. Nah kan untuk bisa muncul buah itu kan pohonnya kan harus bertumbuh ya, berakar dulu, tumbuh dari pohon yang kecil jadi pohon yang sedengan, terus pohon yang besar, akhirnya pohon yang dewasa yang siap untuk berbuah gitu. Nah ada tahapan-tahapan nih yang harus dilalui. Apa aja sih tahapan pertumbuhan itu yang harus dilalui untuk profil yang kita inginkan tadi ya.
tahapan yang pertama tentunya adalah lahir baru dulu dong ya, harus percaya sama Kristus dulu, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu ya. Nggak mungkin kamu punya hati seperti Kristus kalau kamu sendiri aja nggak pernah, kalau kamu tidak pernah bertobat gitu ya, masih hidup di dalam dosa gitu kan, nggak mungkin ya. Itu harus lahir baru ya, kemudian mengenal, memahami basic Christianity ya, belajar mentuhankan Kristus ya. Maksudnya itu bukan berarti Yesus itu dari awal nggak jadi Tuhan, enggak sih ya, tapi mengerti ya bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan gitu ya, adalah Raja dalam hidup kita. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, yang kamu lakukan ya harus sesuai dengan kehendak Tuhan kamu gitu ya, bukan kehendak kamu sendiri lagi gitu. Yesus itu adalah pemilik hati kamu gitu ya. Jadi apapun yang segala sesuatu yang kamu lakukan itu ya harus seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan lagi menjadi kehendak kamu. Untuk bisa sampai di tahap itu butuh proses banyak hal ya, jatuh bangun ya, kadang-kadang kita juga masih sering egonya masih tinggi gitu ya, maunya kemauannya sendirinya besar ya, masih sering jatuh dalam dosa gitu ya, akan sampai pada di dalam pertumbuhan itu harus sampai pada tahap di mana dia tuh benar-benar sadar benar bahwa Yesus itu Tuhan, benar-benar Tuhan buat aku, bukan hanya sekedar Tuhan pajangan gitu ya, bukan hanya sekedar Tuhan KTP, tapi benar-benar pribadi. Apapun yang dia inginkan untuk aku kerjakan, itu yang akan aku lakukan. Yang akan mempengaruhi pilihan pekerjaan, akan mempengaruhi pilihan pasangan hidup, itu sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak kita. Gitu. Dan kemudian menghasilkan buah, ya pada akhirnya akan menghasilkan buah, bertumbuh di dalam karakter. Ini nggak saklek ya, maksudnya tiap orang mengalami tahapan ini secara umum aja sih, secara umum tuh biasanya sih untuk seseorang bisa sampai berbuah, kelihatan kualitasnya, karakternya itu ya. Nah, sampai pada akhirnya ini tadi alumni yang sesuai profil. Jadi dari mahasiswa yang dia nggak kenal Kristus, masuk ke kampus, kamu injili, dia kenal Kristus, terus mengalami pertumbuhan gitu di dalam kampus, sampai akhirnya dia nanti lulus tuh jadi alumni yang seperti Kristus gitu. Itu yang kita inginin ya, ada tahapan-tahapan yang akan dia lewati gitu. Ya seperti pohon ini ya, nggak mungkin ya dalam semalam tiba-tiba ya hari ini ikut PJS, besok langsung berbuah ya, ya maksudnya buah itu tidak terus menerus ya, bisa jadi ya kadang-kadang habis tertegur dalam satu ibadah kemudian besokannya jadi lebih baik ya, tapi untuk bisa mempertahankan kualitas yang sustainable, tahu ya maksudnya tuh ya emang kayak gitu, dia nggak berubah-ubah lagi gitu, dia nggak jatuh-jatuh lagi di lubang yang sama gitu, tuh butuh waktu gitu untuk menjadi pohon yang kokoh yang berdiri teguh, itu butuh waktu gitu. Dan sekali lagi deh saya ingetin deh, iblis tuh nggak suka banget, dia nggak suka lihat anak-anak Tuhan itu bertumbuh gitu. Pasti akan ada cobaan, pasti akan ada godaan gitu ya. Itu pasti banyak banget ya, kayak benih ditabur di mana tuh di rumput-rumput ya. Bertumbuh sih, tapi kemudian ada ilalang yang menghambat pertumbuhannya kayak gitu. Entah itu permasalahan pribadi ya, insecurity, masalah keluarga ya, so many problems ya. Kemudian masalah studi, masalah apapun gitu ya, kadang-kadang muncul itu yang membuat hatikan pertumbuhan iman kita gitu. Sekali lagi ya, ada saya ingetin ya, kamu tuh identitas kamu pertama kali yang harus kamu muncul adalah kamu tuh pengikut Kristus, kamu tuh orang Kristen, kamu tuh anak-anaknya Tuhan gitu. Ya, jadi muncullah karakter itu, belajar untuk mulai memikirkan bahwa kalau selama ini nggak pernah berpikir target pertumbuhan, coba pikirin target pertumbuhan, kok gue dari dulu gini-gini aja gitu ya, saat teduh nggak pernah gitu ya. Coba pikirin dalam setahun ini pengen punya target, terus paling tidak dalam setahun itu punya target pertumbuhannya apa gitu. Aku paling nggak dalam setahun ini pengen belajar tentang apa gitu, misalnya kayak gitu. Misalnya belum bisa mengampuni, pengen belajar tentang mengampuni gitu. Belum bisa saat teduh, mau belajar tentang saat teduh. Belum pernah Bible reading, baca Alkitab sampai selesai dari awal sampai akhir. Pengen di dalam 1 tahun ini itu selesai paling nggak perjanjian lama, misalnya kayak gitu. Punya target di dalam disiplin rohani. Ya jangan cuma target bisa punya IPK 4 gitu ya, bisa
Jangan kayak gitu ya. Maksudnya jangan hanya itu gitu ya. Bukannya nggak boleh ya, boleh aja gitu. Tapi coba belajar punya target di dalam Tuhan itu pengen bertumbuh kayak gimana. Karena kalau kita nggak pernah memperhatikan pertumbuhan iman kita, siapa lagi yang mau memperhatikan gitu ya. Gitu. Kalau kita sendiri nggak peduli dengan pertumbuhan iman kita, bagaimana kita bisa peduli dengan pertumbuhan iman orang lain? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kan it is impossible gitu. Jadi coba start with yourself gitu ya, peduli dengan pertumbuhan iman kamu ya. Coba kamu udah sampai di level mana gitu. Doa. Udah setia belum Bible reading ya? Kalau belum, ayo belajar setia gitu. Ayo belajar berjuang. Kalau nggak ngerti, tanya sama kakak kelasnya, tanya sama kakak TB-nya, tanya sama Iva yang jadi ketua gitu ya. Tanya sama saya juga nggak apa-apa, I'm very welcome gitu. Silakan ya kalau mau konsultasi gitu ya, kita mau konseling, ada masalah keluarga, ada masalah apapun gitu ya. Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus, kita rindu untuk sama-sama bertumbuh gitu. Ya, nah ini ya, lahir baru tentunya kan tadi butuh penginjilan ya. Kalian jangan yang kakak kelas yang visitasi saya tuh tadi ya, datang terus nanyain gitu ya, kamu besok masuk neraka apa masuk surga, itu penting ya, maksudnya menyampaikan Injil itu penting secara langsung, tapi untuk seseorang menerima Kristus itu nggak cuman itu tuh ada banyak hal yang muncul ya, mulai dari kamu dididik sama orang tua, dibawa ke gereja setiap hari, itu adalah the way God finally kamu tuh akhirnya paham siapa itu Yesus, siapa diri kamu sesungguhnya. Kamu akhirnya bisa sadar benar bahwa kamu itu butuh Yesus, itu ada banyak orang-orang yang terlibat ya. Termasuk orang-orang yang cuman sekedar ngajakin ke persekutuan gitu. Nge-WhatsApp ya, jangan lupa ya hari Jumat ada PJS, datang ya. Even cuman kayak gitu doang, itu tuh kamu sudah menolong orang lain bertumbuh gitu. Tapi kadang-kadang kan kita kan males ya. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan saya salah gitu ya. Kadang-kadang untuk ngajakin persekutuan itu udah di grup, kenapa harus di japri gitu ya. Ya kenapa nggak kalau kamu kepikiran seseorang, kamu japri aja, datang yuk PJS yuk kita online bareng yuk, misalnya kayak gitu. Atau kayak gimana gitu ya. Ngajakin, mulai dari ngajakin aja ya, bukan kamu yang ngomong tuh tentang Yesus itu, biar pembicaranya yang ngomong, tapi kamu yang ngajakin gitu. Nah kamu tuh terlibat di dalam pertumbuhan imannya dia, itu hanya dengan melakukan hal sekecil itu dan semudah itu gitu, yang seringkali kita lupa untuk kerjain gitu. Atau dengan berdoa bagi teman yang kamu tahu, kemudian just say hi, nanyain kabar, yang itu yang sering kita apalagi zaman pandemi sekarang ini tuh kita tuh nggak dapat sense of saling menyapa gitu ya, saling nanyain kabar gitu. Nah, itu yang perlu kita bangun ya. Kemudian tahu basic Christianity ya, kita ngerti tentang apa itu keselamatan, apa itu pengampunan dosa, apa itu anugerah, apa itu iman, kemudian bagaimana menjadi seorang murid, tahu disiplin-disiplin rohani itu apa, bersekutu ya, belajar untuk mentuhankan Kristus, tahu identitas dirinya, kemudian mau untuk memikul salib ya, mau untuk taat gitu ya, walaupun susah, walaupun harus berkorban ya, namanya Tuhan Yesus saja berkorban sampai mati, masa kita nggak berkorban gitu ya, aneh gitu kalau kayak gitu ya. Kalau tuannya aja hidup di dalam kesengsaraan ya, pasti yang pengikutnya juga pasti akan hidup di dalam kesengsaraan juga gitu. Layani, mau memuridkan, mau bermisi gitu ya, sampai pada akhirnya nanti dia menjadi pribadi yang kualitasnya tuh muncul semua gitu ya. Merendah hati, mengasihi, punya compassion dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi ini nggak dalam semalam, dan ini adalah sebuah peperangan ya, peperangan untuk menjadi pribadi yang Tuhan bilang kan kita tidak lagi, Tuhan ingin kita bertumbuh gitu ya, hidup bersama dia tuh nggak yang gitu-gitu aja gitu ya, nggak cuma minum susu terus gitu ya, tapi juga makan yang sama-sama. Nah ini biasanya kita sebut tahapan ini, kita sebut dengan tahapan petobat baru ya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan murid, kemudian tahapan yang ketiga adalah pembuat muridnya. Diharapkan nih yang udah karena kita butuh untuk melipat ganda ya, jadi kalau kamu udah ngerti bagaimana kamu menjadi seorang murid, ajarinlah adik kamu gitu. Ya jadi kalau nggak ada yang ngajarin adiknya ya siapa lagi gitu ya, adiknya juga nggak akan bertumbuh, regenerasinya nggak akan muncul gitu. Jadi harus beregenerasi ya. Kemudian terakhir, tahapan yang terakhir adalah pembina
Revi dan lain sebagainya, menjadi pembina pembuat murid. Jadi apa namanya, punya adik KTB yang adiknya itu udah mengadik-KTB-kan orang lain lagi gitu. Nah ini harus ditempuh ya, mau sekitar 4 sampai 5 tahun ya, tergantung prodinya ya, kan beda-beda ya lulusnya berapa tahun gitu. 4 sampai 5 tahun. Jadi waktunya cuma sedikit sekali ya. 4 tahun efektifnya sih saya pikir nggak sampai 4 tahun ya, karena ada libur aja tuh. Karya anugerah 1 bab aja belum selesai itu kan kebangetan banget ya, ya ampun guys deh. Karya anugerah udah semester berapa masih karya anugerah lagi, nggak pernah maju ke buku berikutnya gitu, nggak pernah maju ke memulai hidup baru gitu, nggak pernah masuk ke ketuhanan Kristus. Pasti banyak hal yang perlu dipelajari gitu. Jadi coba deh komitmennya lagi nih KTB-nya, ketemu lagi sama adik-adiknya, kakak-kakaknya, janjian gitu. Ya, jadi sekali lagi saya mau tekanin ya kepada pengurus ya, beri fokusnya kita tuh pada tujuan ya, bukan kegiatan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, itu tujuannya apa ya? Ketika kita berdoa, bukan hanya doa soal kegiatannya, tapi tujuannya itu kita berdoa juga Allah itu menolong kita agar tujuan tersebut tercapai gitu ya. Bukan berarti kegiatannya nggak penting ya, sekali lagi ya, kegiatannya itu penting ya. Karena kalau nggak ada kegiatan, tujuan juga nggak tercapai ya. Tapi jangan terpaku pada kegiatannya ya, tapi coba lihat tujuannya itu tercapai atau enggak. Future, apa yang kita inginkan. Dari apa yang kita inginkan itu, kan ini tadi ya, tadi saya lupa nyampein, di dalam tahapan-tahapan ini kan ada banyak banget ya. Dan itu nggak mungkin kita kerjain semua di dalam 1 tahun. Nah, kamu perlu pikirkan di dalam tahun ini ya, buat pengurus-pengurus yang baru, BPH yang baru, ya coba pikirkan di tahun ini itu apa yang jadi prioritas kita untuk kita kejar gitu. Mana yang PMKFK tuh kurang banget, mana yang harus kita kejar. Itu yang jadi pengokohan pemuritan ya, yaitu yang menjadi strategic planning kamu ya. Kamu akan 1 tahun ini bicara tentang pemuritan misalnya kayak gitu, pentingnya pemuritan, misalnya ngadain retreat KTB gitu ya. Kalau memang sulit banget ketemu sama kakak KTB, gimana kalau kita kumpulin dalam 1 retreat misalnya kayak gitu, ya, akan muncul strategic planningnya. Jadi ada 1 yang fokus yang akan kita highlight ya di dalam pelayanan 1 tahun gitu. Bukan berarti yang lain itu tidak dikerjakan ya, dikerjakan juga sih. Cuman yang menjadi highlight-nya tuh 1 hal gitu. Ngomongin tentang perjumpaan bersama Tuhan ya, kayaknya lebih ke lahir baru ya. Kita fokus untuk fokus untuk penginjilan gitu ya. Nah, coba nanti dipikirkan di tahun ini tuh apa yang jadi fokus kita. Itu yang jadi strategi kita. Kemudian itu kan yang kita harapkan. Sekarang kita lihat realitasnya kayak gimana. Bagaimana sih kondisi pelayanan kita saat ini? Apa yang menjadi tantangan kita? Apa yang menjadi peluang kita? Apa yang menjadi kelemahan kita dan kekuatan kita? Ya, nah ini baru kita masuk ke analisis SWOT ya. Tentang yang assess the future ya, biasanya saya langsung masuk ke SWOT gitu. Padahal sebenarnya SWOT itu bagian penunjang ya, penunjang dari tadi assess the future-nya, tujuan utama yang akan kita ambil ya. Ya, adik-adik mungkin pernah lihat ya tabel seperti ini ya, analisis SWOT. Dia ada strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Strength itu kekuatan ya, strength dan weakness itu dari dalam diri menjadi kelemahan kita, sedangkan opportunity dan threat itu dari luar ya. Apa yang menjadi peluang kita, dan kemudian apa yang menjadi ancaman dari luar ya. Salah satunya misalnya pandemi ya, kondisi pandemi saat ini menjadi threat ya, menjadi ancaman ya. Persekutuan itu tidak bisa berjalan dengan baik ya. Tapi kita punya kekuatan apa nih? Kita punya kekuatan, kita punya media sosial, kita punya ada alumni yang boleh meminjamkan Zoom dan lain sebagainya. Nah, itu akan muncul di sini nanti strategic planning-nya apa kayak gitu. Strategic planning di sini nanti. Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang, muncul strategic planning di sini juga muncul strategic planning. Jadi kita di dalam arahan pelayanan nanti pengurus akan ngomongin tentang ini ya, menganalisis SWOT sehingga muncul strategic planning-nya apa. Nah, ini akan kita kerjakan di dalam 1 tahun ke depan. Gitu. Saya nggak bicara secara detail di sini ya. Ya, jadi tadi kita punya profil alumni yang kita breakdown ya, kita assess the future, kita temuin strategic planning-nya apa
planning apa yang akan kita kerjakan ya di tahun ini, ya kita tuangkan di dalam bentuk arahan pelayanan. Ya, baru kemudian nanti dijabarkan lebih detail di dalam program kerja. Nah, yang saya lingkarin ini adalah tugas BPH ya. Jadi adik-adik yang masih baru jangan khawatir ya, nggak mudeng itu tuh nggak apa-apa ya, maksudnya kan namanya masih belajar ya, adik-adik nanti belajarnya mulai dari belajar bikin proker kayak apa gitu. Tapi teman-teman yang ada di BPH dan pengurus lama ya harus terlibat ya untuk bersama-sama brainstorming untuk memikirkan hal yang saya lingkarin di dalam box ini ya. Kita assess profilnya, kita brainstorming SWOT-nya, kemudian kita bikin strategic planning, dan kita bikin arahan pelayanan gitu. Sebelum nanti disampaikan kepada pengurus, kepada tiap departemen, kemudian departemen akan menuangkannya di dalam program kerja. Ya, jadi mereka itu bikin program kerja, idenya bukan dari tempat lain gitu ya, maksudnya bukan dari bukan dari hal-hal yang nggak relevan ya, tapi dari apa yang memang disampaikan oleh diarahkan oleh manajernya ini ya, manajernya tadi BPH-nya gitu. Ini bentuk tabelnya ya, arahan pelayanan. Tadi kita punya strategic planning, atau bahasa Indonesianya rencana strategis ya, kita punya rencana strategis apa, misalnya pengokohan pemuritan gitu. Apa sih rencana tindaknya, realitisnya tuh apa, misalnya ya, mengadakan camp AKTB misalnya kayak gitu ya, keluaran KTB yang ready untuk meng-KTB anak-anak 2021 misalnya kayak gitu. Pelaksananya siapa, si KTB, si acara, atau siapa gitu. Akan dijabarkan detail di sini. Nanti kita bicarakan karena waktunya nggak cukup, di sini nanti kita bicarakan lagi saat kita rapat. Kemudian, nah ini tugasnya untuk membuat program kerja. Ya, dari tiap-tiap departemen akan, dari arahan tadi akan dijabarkan di dalam program kerja ya, untuk lebih detail lagi tujuannya, kegiatannya, bentuknya seperti apa, keluarannya seperti apa, ya. Sekali lagi tadi ya, jangan lupa untuk ada sasarannya, ini harus ada kualitas dan kuantitasnya ya. Jadi kita nggak cuma happy dengan banyaknya orang yang datang ya, tapi kita juga harus berjuang untuk sampai tahu ya apa yang disampaikan di dalam PJS itu sebenarnya tersampaikan nggak message-nya gitu ya. Orang tuh dapat poinnya nggak, orang itu bertumbuh atau enggak gitu. Jadi kualitasnya juga harus kita pertanyakan ya. Maksudnya gimana kita mengevaluasi kualitas itu yang PMKFK masih berapa menit lagi ya, Pak? Apa sampai sini aja ya? Gimana nih? Masih ada waktu nggak? Ini 2 menit lagi, Kak. 2 menit lagi ya? Ya, saya cepetin aja deh ya. Ini tadi sebenarnya yang paling penting tadi di planningnya tadi ya. Kalian tahu ya tadi ya. Apa yang harus kalian lakukan, tahapan-tahapannya ya. Kemudian adalah kepengurusan, perincian, pembagian tugas ya. Nanti abis ini kayaknya akan ada organizing ya. Siapa masuk ke departemen apa, kemudian tugas di departemennya itu apa, job description-nya jangan lupa, kita kan sudah punya job description ya, itu bisa di-share ya, supaya masing-masing pengurus ngerti apa yang menjadi tugasnya masing-masing, kemudian garis koordinasinya seperti apa. Ya, hal ini bertujuan agar setiap orang dapat bekerja sama, saling menunjang dalam mencapai tujuan pelayanannya, tidak bergerak sendiri-sendiri. Gitu. Ya, struktur organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan dari sebuah persekutuan ya. Jadi karena itu perlu dievaluasi atau direvisi. Sekali lagi, kalau ada sesuatu kebiasaan di masa lalu yang turun-temurun itu dilakukan, tapi kamu merasa itu udah nggak relevan, ya udah jangan dilakukan lagi gitu ya. Jangan takut untuk mengubah gitu. Atau ada sesuatu yang kita nggak pernah lakukan, tapi kita merasa itu saat ini perlu untuk dilakukan, ya coba untuk hal yang baru itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan terjebak tadi ya, sekali lagi jangan sampai terjebak. Oke, untuk membuat sebuah perubahan. Ini kayak ini dulu ya, dulu itu waktu zamannya saya jadi pengurus itu kayak gini nih struktur organisasinya. Jadi ketua itu membawahi semua departemen, jadi bayangin pusingnya ketua gitu ya. Semua mengeluhnya ke ketua gitu. Tapi setelah itu coba untuk diperbaiki, kita ambil ada korbit gitu ya, korbit yang akan menjembatani gitu ya. Menjembatani tiap departemen dengan ketua gitu. Menolong untuk berbagi beban. Kemudian yang ketiga, actuating pelaksanaan ya, pemimpin mengarahkan, membimbing anggota untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, jadi kamu sudah bikin rencana ya, sekarang adalah ya lakukan gitu, eksekusi itu rencananya ya. Do what you plan ya.
Jadi plan what you do and do what you plan gitu ya. Rencanakan apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu rencanakan gitu ya. Jangan cuma rencana-rencana doang tapi nggak dilakukan gitu. Ya, jadi plan what you do and do what you plan ya. Menggerakkan, nah ini harus menggerak, ada ini apa namanya, penting banget di sini ada baik itu koordinator departemennya maupun korbitnya maupun ketua itu dituntut untuk apa namanya bisa menggerakkan anggota kelompoknya, karena kadang ada anggota yang kadang tuh diem aja, freezing gitu ya, nggak jelas gitu ya, kerja enggak, datang persekutuan juga enggak, misalnya kayak gitu. Itu harus gimana caranya ya pendekatan ke yang bersangkutan gitu untuk semangat lagi, untuk komitmen lagi, ngerjain apa yang jadi bagiannya dia. Ya, diharapkan sekali di sini kekompakan, komitmen, kesehatian gitu. Kalau ada satu yang tubuh di dalam Kristus, nggak ada yang nggak penting dan nggak ada yang penting semua gitu. Maksudnya tuh nggak ada yang merasa dia tuh paling penting gitu, nggak gitu. Semua itu sama gitu dengan segala tugas dan apa namanya fungsinya masing-masing. Kalau ada yang terluka, kalau ada satu yang hilang, tuh semua akan merasakan rasa sakitnya gitu ya. Jadi kalau ada satu anak aja yang pergi gitu ya, ada satu anak yang udah nggak komitmen lagi, itu akan melukai satu tubuhnya itu gitu. Jadi please banget ya, setidaknya kamu setia hadir itu akan memberikan semangat buat hilang-hilang gitu kan, ya nggak sih? Saya nggak pernah ngerasain jadi pengurus, nggak pernah ngerasain jadi pengurus, nggak pernah ngerasain jadi ketua, tapi saya tahu hatinya ketua pasti teriris-iris. Ya, menciptakan suasana keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dalam kepengurusan. Gimana caranya nanti ya, maksudnya bisa saling kenal, walaupun jauh-jauhan nih, nggak ngerti nih ya gimana caranya ya, tapi bisa saling kenal, bisa saling menopang, menolong pertumbuhan iman masing-masing, mengembangkan kemampuan doa, bisa diadain training dan lain sebagainya, atau di luar itu juga nggak apa-apa. Ya, dan paling penting banget sekali lagi adalah persekutuan doa ya. Adik-adik, kalau kamu adalah pengurus, wajib datang persekutuan doa ya. Itu bukan buat ketuanya sih, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu sendiri gitu ya. Ya, jadi harus ngikutin update pelayanan dalam 1 minggu, itu ada perkembangan apa ya. Datanglah ke dalam persekutuan doa ya, doakan bareng-bareng apa yang akan dikerjakan gitu. Dan di dalam persekutuan doa dan training yang akan menolong kalian untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Ya, dan yang terakhir adalah controlling ya. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan, mengevaluasi hasil kerja, evaluasi bertujuan memberikan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, tadi saya sampaikan jangan pernah takut untuk dievaluasi gitu ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, melihat apakah sasaran yang kita itu tercapai atau tidak. Dan seterusnya nih ya. Ya, jadi kita belajar untuk menggunakan secara maksimal seluruh karunia ya, seluruh kemampuan yang sudah Tuhan berikan ya. Talenta, kemampuan berpikir kamu, kemampuan kamu memanajemen waktu, kemampuan kamu untuk memanajemen emosi ya. Dengan apa? Dengan bergantung penuh pada Tuhan ya. Jadi sama-sama kerja bareng sama Tuhan gitu, bukan hanya pakai kemampuan kamu sendiri atau ya udah nanti tergantung Tuhan siapa yang gerakin siapa gitu misalnya kayak gitu. Tapi kamu dan Tuhan bekerja bersama-sama berbarengan gitu ya untuk mengelola persekutuan dengan bertanggung jawab ya. Itu udah selesai. Ya ampun, ternyata panjang ya slide-nya. Terima kasih. Nggak sempat diskusi ya, bisa diskusi ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa ya? Iva ya? Gimana Kak? Mungkin bisa ditutup dalam doa dulu, Kak. Ya ini share-nya udah aku. Oh, sebentar. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan di bagian ini kami belajar ya Tuhan bahwa pelayanan yang akan dikerjakan di dalam PMK FK Undip adalah suatu pelayanan yang banyak hal yang harus kami lakukan ya Tuhan, dan satu hal yang serius ya Tuhan, satu hal yang punya tujuan mulia ya Tuhan.
Karena kami rindu ya Tuhan bahwa karakter Kristus itu sungguh-sungguh nyata di dalam pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak mudah ya Tuhan melakukan ini ya Tuhan. Apa yang ingin kami capai itu adalah sesuatu hal yang yang sangat mulia ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan kami meyakini sebagaimana Engkau menyertai pengurus-pengurus sebelumnya dari tahun ke tahun ya Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan akan juga menyertai kami di dalam 1 tahun ke depan kepengurusan yang baru ini. Bapak berkati anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan mereka saat ini, Tuhan yang semakin menguatkan, Tuhan yang semakin menolong, keteguhan ya Tuhan, dan hati yang willing untuk melayani Engkau ya Tuhan, hati yang mau untuk berkomitmen secara penuh ya Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan ini, apapun nanti yang akan terjadi di dalam perjalanan mereka menjadi pengurus. Bapak, kami menyerahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami endapkan ya Tuhan, dan boleh kami aplikasikan. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Lucy atas firman-Nya. Setelah ini kita masih ada sesi group discussion. Mungkin